Materi kebijakan perdagangan internasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan ekonomi adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi. Berdasarkan pengertian ini, kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional yang dapat diberlakukan untuk impor dan ekspor adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Salah satu sisi negatif kegiatan impor adalah perusahaan dalam negeri yang memproduksi jenis barang yang sama akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan impor. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi atau bertindak untuk mengatasi sisi negatif itu dengan jalan memberikan perlindungan. Berbagai kebijakan perlindungan yang dilakukan pemerintah antara lain adanya dengan adanya kuota. Kuota merupakan jumlah yang sudah ditetapkan untuk kegiatan dalam satu masa atau suatu masa tertentu. Kemudian, kebijakan perlindungan yang dilakukan pemerintah adalah tarif. Kebijakan tarif merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan tarif untuk mengimpor barang. Dengan pengenaan kebijakan tarif ini, harga barang yang diimpor menjadi lebih mahal, sehingga barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing. Selanjutnya adalah adanya subsidi. Subsidi merupakan satu bentuk keringanan biaya produksi bagi produsen domestik. Jadi, dengan memberikan subsidi, harga produk juga dapat ditekan menjadi lebih murah. Nah, yang terakhir, pemberlakuan larangan impor. Larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan negara lain yang terlebih dahulu melarang impor barang suatu negara. Selain itu, larangan impor dapat pula dilakukan untuk penghematan devisa. Kemudian yang B adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Di samping memperoleh keuntungan, ditujukan untuk melindungi produksi di dalam negeri. Adapun kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor adalah diskriminasi harga. Apa itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah suatu tindakan kebijakan yang diambil dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang tarif barang produksi. Kemudian pemberian premi atau subsidi. Pemberian premi atau subsidi merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam memajukan ekspor, adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi atau subsidi antara lain berupa bantuan biaya produksi, serta pembebasan pajak dan fasilitas lain, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Kemudian kebijakan perdagangan internasional lainnya adalah dumping. Dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor. Harga barang di luar negeri jauh lebih murah daripada harga barang di dalam negeri. Kemudian yang keempat adanya politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan salah satu kebijakan pemerintah memberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ekspor dan impor ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang lebih bagus dan harga barang yang relatif lebih murah. Kemudian pemberlakuan larangan ekspor. Larangan ekspor merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu atau barang-barang yang dilarang ke luar negeri. Penyebabnya terjadi karena alasan ekonomi, politik, sosial, ataupun budaya. Kemudian yang poin 6 adalah prosedur perdagangan luar negeri.
Berikut ini adalah beberapa prosedur perdagangan luar negeri. Yang A adalah kredit. Kredit merupakan kemampuan cara membeli atau mendapatkan pinjaman untuk membeli suatu barang dengan janji atau ikatan kontrak yang pembayarannya akan dilunasi melalui waktu yang telah disepakati. Pinjaman kredit ditulis dalam kontrak perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai dan adanya jaminan dari pihak pemohon kredit. Kemudian B. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunai memiliki arti tidak bertanggung lagi. Tidak bertanggung tentang pembayaran pada saat itu juga atau kontan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembayaran tunai merupakan pembayaran yang dibayarkan secara tunai pada saat terjadinya transaksi jual beli atau pada saat terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Yang C adalah konsinyasi. Konsinyasi adalah salah satu cara kegiatan pemilik jarang menitipkan barang dagangan baik dalam maupun luar negeri atas dasar kepercayaan atau trust yang hasil penjualannya akan dikirim kepada pemilik barang. Berikutnya adalah bukti-bukti perdagangan luar negeri. Berikut ini adalah contoh dari beberapa dokumen ekspor. A. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB merupakan dokumen utama ekspor untuk keperluan dalam negeri yang diisi oleh eksportir dengan sebenarnya, baik ekspor dengan dan tanpa menggunakan LC. Yang B. Laporan Kebenaran Pemeriksaan Ekspor (LKPE). LKPE merupakan laporan tertulis yang berupa laporan pemeriksaan atas barang ekspor yang dilakukan oleh surveyor di pelabuhan atau pabrik sebelum pengapalan barang. Laporan ini memuat uraian jenis barang, mutu barang, dan jumlah barang. Kemudian yang C adalah Bill of Lading. Bill of Lading merupakan dokumen yang diterbitkan oleh maskapai pelayaran yang merupakan tanda terima suatu barang, atau dengan kata lain, tanda bukti untuk mengangkut barang. Selanjutnya adalah adanya invoice atau faktur. Invoice atau faktur merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh supplier yang memuat mengenai keadaan barang, jumlah kualitas, harga, syarat-syarat pembayaran, dari kapal yang digunakan untuk mengirim. Kemudian sertifikat. Sertifikat adalah dokumen yang dikeluarkan oleh orang, instansi, lembaga yang berwenang yang menjelaskan spesifikasi tertentu dari suatu barang. Selanjutnya adalah bagian 8, alat-alat pembayaran ekspor. Berikut ini adalah beberapa alat pembayaran ekspor, seperti pembayaran di muka, advance payment, di mana merupakan pembayaran yang dilakukan oleh negara importir kepada negara eksportir sebelum barang dikapalkan, baik untuk seluruh nilai barang maupun untuk sebagian nilai barang tanpa menggunakan letter of credit. Yang B, alat pembayarannya adalah letter of credit. Alat pembayaran ini merupakan instrumen dalam bentuk surat atau surat kawat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya atau importir dan ditujukan kepada bank lain atau bank koresponden untuk kepentingan eksportir. Selanjutnya, alat pembayaran ekspor adalah berupa wesel inkaso. Pembayaran wesel inkaso adalah inkaso melalui bank, yaitu pengiriman dokumen oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayarannya, baik dengan menggunakan wesel, draft maupun promissory note atau promise. Alat pembayaran ekspor lainnya adalah perhitungan kemudian atau open account. Penjual dan pembeli sepakat bahwa penyesuaian atas transaksi akan diperhitungkan dalam pembukuan masing-masing pihak, atau pembeli melunasi pembayaran kemudian pada hari dan tanggal yang telah disepakati
misalnya 1 bulan setelah barang dikirim. Kemudian alat pembayaran ekspor lainnya adalah konsinyasi, merupakan barang dengan titipan. Barang dikirim ke luar negeri dan dititipkan untuk dijual. Barang tersebut tidak dijual kepada importir, hanya dititipkan saja untuk dijual. Selanjutnya adalah imbal beli atau switching. Imbal beli merupakan cara pembayaran yang lazim dipergunakan dalam perdagangan luar negeri sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.